Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar ya, perdebatan sekitar soal pemilihan, lalu kemudian dihubungkan dengan pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah, itu memang sejak dari awal sudah muncul perdebatan-perdebatan yang pada pokoknya itu bermula dari rumusan yang ada di konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Kita memang misalnya diikat oleh norma bersama, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena kita sudah sepakat dengan sistem pemerintahan presidensil, itu jadi salah satu pagar atau kesepakatan para pengubah Undang-Undang Dasar, maka kemudian pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, lalu pemegang kekuasaan legislatif tidak bisa tidak harus dipilih langsung. Kenapa? Begitu ada kesepakatan politik untuk memilih sistem presidensil, konsekuensinya adalah pemegang kekuasaan eksekutif, dalam ini presiden wakil presiden kalau di tingkat nasional, DPR dan DPD di tingkat nasional, itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa? Dua institusi ini dia dapat mandat langsung dari rakyat. Dan itu sebetulnya secara eksplisit diatur dan disebutkan di dalam atau dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Problemnya kemudian adalah ada soal pemilihan kepala daerah yang tidak eksplisit disebut secara langsung. Jadi kalau kita baca pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, itu disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Begitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memaknai demokratis itu menjadi pemilu langsung, lalu muncul pro dan kontra. Bagi yang setuju mengatakan ini benar, termasuk saya yang ada di dalamnya, mengatakan ya kepala daerahnya harus dipilih langsung, meskipun konstitusinya secara tekstual menyebut dipilih secara demokratis, tapi yang lain mengatakan enggak. Sangat terbuka kemungkinan kepala daerah itu dipilih dengan cara perwakilan. Karena demokratis itu bisa langsung, bisa juga dilakukan dengan cara perwakilan. Tapi orang lupa melihat pasal 18 itu. Pasal 18 itu lebih dulu disahkan oleh MPR dibanding pasal 22E dan soal pemilihan presiden secara langsung. Jadi kalau dilihat di pasal 18, di pasal 18 ayat 4 itu, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Itu terjadi pada tahun 2000 ketika perubahan kedua. Sementara pasal 22E itu disahkan pada perubahan ketiga. Mengapa rumusannya begitu dalam pasal 18 ayat 4 itu? Karena apa? Belum ada keyakinan atau kesepakatan politik ketika itu apakah presiden mau dipilih langsung atau tidak. Nah, kalau dibaca di risalah itu dikatakan karena belum ada kepastian model pemilihan presiden, maka pemilihan kepala daerah itu sementara diwadahi dengan kalimat dipilih secara demokratis. Kalau nanti misalnya presiden disepakati pemilihan secara langsung, maka makna demokratis itu akan menjadi pemilihan langsung. Lalu ternyata pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar pemilihan presiden itu mengadopsi pemilihan langsung. Kalau membaca
perdebatan di sekitar pasal 18 ayat 4 itu sejarah turun ayat itu apa istilahnya? Asbabun nuzulnya, maka tidak bisa tidak dari asbabun nuzul dipilih secara demokratis itu maksudnya adalah dipilih langsung. Kenapa? Pemilihan presidennya pada akhirnya disepakati menjadi pemilihan langsung. Lalu orang memasukkannya, oh tidak bisa. Kalau soal pemilihan presiden secara langsung, ia masuk pada rejim pemilu. Kenapa? Pasal 22E itu tidak menyebut soal pemilihan kepala daerah. Di pasal 22E ayat 3 itu, yang pasal 22E ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Ada yang mengatakan rejim pemilu itu tidak masuk pemilihan kepala daerah di dalamnya. Karena dia masuk rejim pemerintahan daerah. Jadi judul besar pasal 18 itu kan pemerintahan daerah. Ia masuk rejim pemerintahan daerah. Tapi orang lupa di rejim pemerintahan daerah itu sendiri disebut soal DPRD. Kalau begitu, mengapa tidak ada pemikiran mengeluarkan DPRD juga tidak dipilih langsung? Karena dia ada dalam pasal 18. Nah, oleh karena itu, menggunakan cara berpikir sistematis dengan mengutip penafsiran yang sistematis dan kemudian sejarah original internnya, maka itu yang dimaksud adalah pemilu secara langsung. Menurut saya, perdebatan-perdebatan mungkin memang ada sisi yang bisa diterima soal dia tidak masuk kepada pasal 22E ayat 2 itu. Tapi kalau dibaca keseluruhan, tidak mungkin menganggap pemilu kepala daerah itu bukan pemilihan umum. Dari segi sejarah lahir pasalnya. Yang kedua, kalau itu kita angkat ke level yang lebih tinggi, azas-azas pemilihan umum, prinsip-prinsip pemilihan umum, baik yang dianut oleh pasal 22E maupun prinsip-prinsip pemilihan umum secara internasional, itu sebetulnya pemilihan kepala daerah itu mengadopsi semua yang ada dalam pasal 22E dan mengadopsi semua prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis seperti yang diadopsi secara internasional itu. Jadi dengan begitu sebetulnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu bukan rejim pemilihan umum.